Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah berbincang-bincang dengan Mas Hamdan. Nah, Mas Hamdan ini adalah salah satu alumni BK Ugris ya Mas ya. Terima kasih Mas Miftah. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muhaimin. Saya jurusan BK Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang, angkatan 2005 dan lulus tahun 2009. Ya. Kemudian setelah selesai mengikuti perkuliahan, kemudian saya mengabdi di SMK Muhammadiyah 3 Weleri Kendal selama 2 tahun. Kemudian melanjutkan mengabdi di daerah 3T, waktu itu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Dan itu LPTK penyelenggaranya adalah UNES waktu itu. Kemudian setelah mengikuti program SM3T sebagai guru BK di SMP Negeri 4 Nangapenda. Iya, 1 tahun kemudian kembali ke Jawa untuk melanjutkan studi di LPTK UNES PPG ya. Setelah selesai PPG kemudian kita PPG-nya itu PPG asrama. Jadi 6 bulan kita teori, kemudian 6 bulannya kita di sekolah praktek ya. Tapi kita diasramakan, jadi tidak bisa pulang. Ya, sangat ketat gitu. Jadi di asrama itu dibekali dengan wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, ilmu keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai PPG di UNES, saya sempat 1 tahun jeda ya, tidak ada pekerjaan kan. Kemudian saya sempat mengabdi di SMK Negeri 1 Mandiraja, Banjarnegara 1 tahun. Setelah itu ada lowongan CPNS untuk alumni SM3T. Ya, kebetulan saya angkatan 1, saya ikut, terus alhamdulillah saya lolos. Kemudian ditempatkan di daerah atau di Kabupaten Manggarai Timur, di NTT ya. Mengapa sih Mas Hamdan itu memilih di NTT gitu? Jadi dulu waktu itu kita bisa memilih 4 provinsi ya, 4 provinsi daerah tertinggal dari Papua, Papua Barat, NTT dan Aceh. Nah, kenapa saya memilih NTT? Karena memang saya ingin lebih memahami tentang toleransi gitu Mas ya. Karena kan di sana daerah yang 2 agama gitu ya, agama Islam dan agama Katolik, sehingga saya ingin belajar itu. Yang kedua, daerah sana itu sangat terpencil dan masih asri gitu ya. Iya, saya ingin suasana yang baru lah gitu. Kalau kita sekarang di kota, pengen di daerah yang terpencil gitu. Mungkin itu motivasi saya sekaligus untuk mencari pengalaman gitu. Dan untuk teman-teman juga jangan takut ya ketika kita mengabdi di daerah dimanapun, itu harus siap begitu. Iya, Siap dalam arti menerima segala resiko karena kita sudah terjun ke sana, apapun yang akan terjadi pada kita ya kita harus siap gitu. Betul sekali ya. Kemudian kan mungkin tadi Mas Hamdan sempat menyampaikan bahwa di sana itu daerahnya tertinggal terluar gitu ya. Kemudian aksesnya juga tidak seperti yang kita di Jawa gitu ya. Kemudian terkait dengan listrik ataupun kebutuhan pokok gitu ya. Nah, saya ingin tanya lagi, mengapa sih, apa yang menjadi motivasi Mas Hamdan untuk mengabdi di daerah sana? Memang saya orang yang suka tantangan gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita berada di sana berarti kita siap dengan segala tantangan gitu ya. Saya tidak mengatakan banyak masalah di daerah 3T, itu banyak tantangan begitu. Nah, kalau sudah banyak tantangan, saya senang tertantang begitu ya. Sehingga dari banyak persoalan kita akan muncul inovasi, muncul gagasan baru begitu. Kalau kita berada di zona yang permisi nyaman, kita kan tidak akan terpacu untuk menyelesaikan tantangan itu. Nah, mungkin dengan adanya pengabdian di sana, saya tertantang dan bisa menyelesaikan tantangan itu sendiri dengan segala konsekuensinya lah. Karena di sana kan daerah yang terpencil, tidak ada listrik, sinyal juga susah lah, pokoknya serba kekurangan gitu. Tapi insya Allah kalau kita kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Terima kasih Mas Hamdan sudah menceritakan pengalamannya gitu.
Kemudian saya ingin karena saya mungkin tinggal di Jawa gitu ya Mas ya. Iya. Pendidikannya di Jawa dengan di NTT tentunya sangat berbeda gitu. Belum lagi yang ada di Papua, Sulawesi dan lain-lain gitu. Nah mungkin Mas Hamdan yang sudah terjun langsung di sana, mempunyai banyak pengalaman di sana, bisa diceritakan kepada teman-teman bagaimana sih keadaan kondisi pendidikan di sana gitu. Oh ya. Ya, kondisi pendidikan di sana itu menurut saya sangat membutuhkan fasilitas, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia. Ya. Jadi sangat berbeda. Oleh karena itu mungkin butuh pemerataan ya. Mungkin program-program seperti SM3T kemudian GGD itu sangat penting untuk pemerataan. Tapi yang paling penting adalah fasilitasnya. Karena fasilitas sangat mengaruhi hasil daripada siswa tersebut, bukan ya. Jadi kalau misalkan di sini sudah online, di sana pembelajarannya masih biasa begitu. Kemudian dari sumber daya manusia mungkin gurunya kurang, sehingga seperti saya kan guru BK tapi mengajarnya beberapa mapel, misalkan IPS, seni budaya, agama bahkan pernah. Nah, itu karena masih kekurangan guru. Jadi memang tugas kita adalah, kalau tugas saya ya sebisanya saya ya saya laksanakan begitu, tanpa harus menuntut pemerintah. Itu kan memang harusnya sudah kewajiban pemerintah, tapi kan kita tidak perlu ini ya, artinya kitanya sendirilah yang harus bisa membuat inovasi supaya adil begitu mendapatkan pelajaran atau layanan itu. Mungkin itu Mas. Apa sih yang membuat Mas Hamdan itu bertahan di sana gitu? Oh ya, jadi saya alasan atau tujuannya ke sana ya karena saya memang mempunyai motivasi untuk mencari pengalaman, itu yang paling pentingnya. Karena saya kan mempunyai maksudnya jiwa operator saya itu tinggi gitu. Jadi saya ingin cari tantangan. Kemudian motivasi lain adalah saya ingin bisa mengabdikan diri semampu saya, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini begitu. Mungkin itu. Kalau menurut saya, kalau kita sudah membulatkan tekad menjadi guru dan akan ditempatkan dimanapun, maka harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Karena kita hanya bisa memilih ya, apakah kita mau menjadi guru yang biasa atau mau menjadi guru yang luar biasa gitu. Nah, kalau kita ditempatkan di tempat yang misalkan ya yang serba kekurangan, maka yang paling penting adalah bagaimana kita membuat komitmen bahwa tugas yang diberikan atau pengabdian yang akan kita laksanakan adalah pengabdian yang bernilai ibadah gitu. Jadi insya Allah kalau semuanya kita niatkan untuk ibadah, insya Allah semuanya terasa ringan. Tapi ingat, profesionalisme juga penting. Jadi kalau kita mengabdi dimanapun, yang harus kita laksanakan adalah menjadi teladan dimanapun. Jadi jangan sampai nanti kita lulus ditempatkan di daerah yang terpencil, tapi kita malah santai-santai begitu kan, apa adanya gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi bagaimana harus memberikan warna di situ, gitu. Memberikan perubahan, memberikan sesuatu yang bagus di situ. Saya alumni UGRIS yang membuat saya mengucapkan terima kasih kepada UGRIS, karena UGRIS menjadi bagian ya dari karir saya begitu kan, dari karir saya. Jadi banyak hal yang saya dapatkan di UGRIS itu, sehingga saya sampai saat ini mendapatkan beberapa prestasi gitu kan ya. Tahun 2016 saya menjadi finalis simposium untuk guru tingkat nasional. Kemudian tahun 2020 kemarin dinobatkan sebagai guru inspiratif tingkat nasional dari 34 provinsi. Sekali lagi ini juga karena ada peran saya dari UGRIS begitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak gitu ada UGRIS. Satu lagi Mas. Oh ya ada lagi. Saya guru pelopor. Dan dinobatkan guru pelopor 10 guru pelopor oleh UNES. Iya, dalam rangka Disnatalis kemarin yang ke berapa? 45 kalau nggak salah. Dari 10 itu mungkin saya yang
satunya alumni Ugris ya. Mungkin itu Mas tambah. Iya, Sudah. Itu teman-teman, kita sudah mendengar banyak sekali ya pengalaman cerita dari Mas Hamdan. Selain dia mengabdi, dia juga berprestasi gitu ya. Tentunya kita harus bangga mempunyai alumni seperti Mas Hamdan ini bisa membanggakan alma mater kita. Mungkin itu saja Mas Hamdan. Terima kasih banyak. waktunya sudah berbagi.